Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Pak Satria. Nah, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Satria sendiri gimana kabarnya? Nah, kalau kabar saya nih Pak, apa tuh? Agak sedikit kurang baik nih Pak. Ah, Nah, Pak lanjut. Febri, boleh boleh dak saya minta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa tuh yang saya alami tadi itu ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, iya iya. Baik Pak Satria. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Eh, Begini Pak, saya kan baru saja mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah Ya. Ya. yang menerima laporan dari pengawas sekolah. Nah, yang Mm-mm. melakukan supervisi saat mengajar tadi. Ya. Kepala sekolah itu yang melakukan supervisi itu kan tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Nah, itu Ya. masalahnya. Oh, Saya itu mengajar dengan masalahnya ya. memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, nah saya menyampaikan materi, saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun saya tidak Oh, menggunakan buku teks, ya ya. tapi pengawas tersebut tampaknya malah apa tuh, malah tersinggung gitu nah, Iya. dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah kami. Nah itu kayak mana tuh Ya. Pak? Ya, kalau saya lihat apa yang sudah Pak Satria lakukan dengan belajar menggunakan banyak sumber-sumber ya, mulai dari YouTube, dari Google, itu bagus tuh Pak. Mungkin ya ada benarnya juga dari pengawas harus ada tambahan untuk pengayaan dalam pembelajaran anak didik kita di kelas kan dengan menambahkan buku teks dalam pembelajarannya di kelas. Ya. Oke, baik Pak Satria. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau boleh tahu gitu. Nah, saya tuh sudah Nah, terbiasa Pak mengajar dengan tanpa buku ya. teks kan. Uh-uh. Kebetulan materi yang saya berikan tadi itu kebetulan kan sudah saya kuasai. Oh, lah dikuasai. Ya. Iya, sudah karena kan sudah kita lama ngajar kan. Jadi Iya. sudah hafal dewe kan, sudah hafal Iya, Iba. sendirinya. Ya, jadi Iya. apa langsunglah saya gunakan buku apa sumber belajar yang lain kan. Belajar yang lain ya untuk menunjang ya. Kak? Mm-mm. Ya. Nah, Kalau nih kalau boleh tahu nih Pak, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa aja gitu di sekolah? nah, kalau saya tuh biasanya Hmm? menggunakan sumber belajar tuh banyak macamnya, Pak. Iya, banyak ya. Pertama kan dari internet, terus video pembelajaran di YouTube, ada Iya. artikel ilmiah di internet kan. Saya masukkan lah semuanya kan. Namun Iya. tadi itu pas supervisi, tidak ada pula saya pakai buku teks, itu masalahnya tuh. Nah, Oh, itu tuh masalahnya. Iya, iya, iya. Kira-kira nih menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid dalam belajar di kelas? Kira-kira gimana? kalau saya pikir, kalau saya pikir-pikir kembali sih, memang penggunaan buku teks itu kan tidak menghambat sih, ya, tidak Iya, menghambat murid bereksplorasi iya, dalam belajar memang kan. Bahkan bisa mhm, jadi memperkaya referensi murid kan dalam mengeksplor materi pembelajarannya. Tapi kan iya, kalau kalau diacukan itu memang tidak ada masalah sih, tidak ada hambatan bagi saya kan. Nah, namun karena sudah terbiasa kan tidak menggunakan buku teks, langsung menggunakan media pembelajaran. Nah, jadinya iya, itulah Pak, jadinya Pak. iya, iya. Sudah terbiasa Berat, kan. iya. Berarti perlu kita soroti di sini ya.
dalam pembelajarannya hendaknya kita memasukkan buku teks itu tadi ya. Itu aja tambahannya. Untuk memperkaya referensi murid dalam mengeksplor kan. Mungkin dengan cara anak berdiskusi dengan menggunakan buku teks, kita buat kelompok kan, di antara mereka nanti dia bisa mencari bahan-bahan materi yang kita ajarkan secara berkelompok dia. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Nah, saya setuju Pak dengan Bapak, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan media-media atau alat-alatnya, semakin baik kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak, memperkaya hasanah pengetahuan murid kita di kelas. Kemudian banyak sumber belajar lainnya yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa di kelas. Ya. Kemudian Pak, jadi apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini untuk kedepannya gimana? Nah, kan tadi kan kasusnya kan pengawas tuh tadi tuh Ya. memang agak tidak suka kan dengan gaya Ya, belajar saya. kurang Saya menyukai gitu sampaikan ya. tadi kan. Iya. Itulah kan pikir saya yang pertama tuh mungkin menghadap ke kepala sekolah dulu kan. Iya. Nah, terus saya setuju. ya untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kan pada Bapak Iya. pengawas tadi. Terus kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tadi, Iya. boleh juga kan. Nah, supaya masalah ini kan bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham lagi kan. Iya, ya, oke. Untuk selanjutnya juga enak kan. Masalahnya dalam ruang lingkup kita kan itulah pengawasnya. Nah, itulah Iya. kan. Nah, pula Jarang kan bertukar ya lah. ya. Mungkin Oke, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, terus apa komitmen Pak Satria terhadap rencana aksi nantinya? Kalau saya sih saya akan mengatakan ke pengawas itu bahwa saya akan mengajak menggunakan banyak sumber. Iya. Antaranya kan tadi masuklah buku teks kan, buku Ya, teks, menggunakan buku teks. ya kan. Terus video pembelajaran dengan tujuan supaya kan murid dapat mengeksplor materi tersebut dengan Alur Merdeka. Nah, jadi banyak sumber belajar, banyak juga itu alternatif yang bisa dapat dikaitkan kan materi pembelajarannya oleh murid-murid di sekolah gitu kan. Iya. Ada betulnya juga lah kata pengawas tuh kan. Karena apa namanya dong? Buku teks itu kan tidak bisa juga kita hilangkan, ya kan? Iya, betul. Jadi mungkin itulah Pak, saya akan memperbanyak menggunakan sumber belajarnya, diantaranya nambah buku teks tadi. Nambah buku teks, oke. Proses pembelajaran yang akan saya lakukan besok kan. Ya, oke. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Satria dalam menjaga komitmen ini, Pak? Tentunya dalam berkomitmen itu tentunya saya sendiri kan. Saya sendiri harus berkomitmen dengan diri saya sendiri. Terus melibatkan kepala sekolah juga, sama rekan guru di sekolah kan. Karena semuanya itu saling berkaitan gitu kan. Kalau kita bayar komitmen, terus kepala sekolah tidak mendukung, rekan guru juga tidak bisa bekerja sama, ya kan percuma kan. Nah, jadi agar menjaga komitmen itu, ya saya minta bantuan kepala sekolah terutama kan, sama rekan-rekan guru di sekolah. Nah, itulah Pak. Mungkin juga menjaga hubungan atau relasi yang baik dengan pengawas tadi Pak ya.
Nah, yo Nah, Pak, betulnya dulu ya Pak. salah satunya. Heeh, salah Ya, satunya itu juga kan, apa namanya, mungkin dengan adanya apa, gesekan dikit ini kan, mungkin, iya. untuk kedepannya Untuk kedepannya, apa namanya tuh, bisa mengakrabkan lah hubungan kami gitu ya, kan. Nah, iya kan betul. suatu permasalahan tuh kan, eh, ada baik hikmahnya kata orang tuh kan. Iya, iya betul, betul. Ada di balik musibah tuh kata orang tuh pasti ada hikmahnya. Hikmah yang, Iya. ya. Mungkin salah satunya kan mempererat hubungan kan. Iya Kayak betul, pengawas betul. tuh. Oke, baik. Menurut saya Bapak luar biasa. Kemudian saya juga sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan, kegiatan di sekolah, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan eh, kita semua ya Pak. Ingin sesuatu kebaikan yang kita dapat gitu. Oke, Nah, ya Pak. ya. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas waktunya kan, Nah, atas kesempatannya untuk sharing. Mudah-mudahan ya, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kan. amin. Heeh. Ya, Apalagi kan kalau kita sudah dipercayakan sama orang kan pastilah yang lain ikut gitu kan. iya Apalagi betul betul. mudah-mudahan kan kita juga menjadi guru yang disenangi oleh murid kan, dirindukan Hmm, oleh murid. iya iya. Nah, untuk kedepannya mungkin Pak kalau ada waktu lagi kan jangan segan-segan untuk itu saya apa Ya, kaget ah sharing sharing ya. yo sharing kaget ketemu Pak Hmm, Satria kan ketemu Pak Satria paling cerita dia nah ngindar pula. enggak. Pokoknya saya selalu membuka diri untuk ya kita sharing dalam mungkin dalam permasalahan kegiatan mengajar di kelas boleh kita sharing, kemudian kegiatan apa dengan relasi rekan guru ya, terutama ini kan praktek coaching ini kan lebih ke relasi teman rekan sejawat rekan guru, mungkin ada permasalahan di dalam dirinya, apakah itu dengan kepala sekolah atau dengan rekan guru lainnya ada masalah, ada konflik. Nah, jadi kita bisa sharing untuk mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Ya, untuk Pak Satria sendiri jangan segan-segan untuk bertanya tentang kegiatannya atau permasalahannya di sekolah. Saya siap untuk membuka diri untuk sharing pada Bapak memberikan solusi gitu. Mungkin ada lagi Pak Satria? Nah mungkin itu Pak ya Pak yang Oke, agak kurang enak di hati ini tadi kan. oke, ngajo tadi ya. Ya, Kalau diceritakan tuh rasanya masih terpikir terus, Pak. masih Ya, kepikiran ya. mhm, Harusnya diungkapkan ya Pak ya. iya. Ya, diselesaikan, bukan lari dari masalah ya. Ya, Yalah, Pak, oke. mudah-mudahan sampai, ketemu lagi, Pak, di lain waktu, Pak, ya. Ya, sama-sama. Saya Oke, juga Pak. mengharapkan hal itu. Ya, Saya izin pamit dulu, Pak. ya Terima kasih sama-sama. banyak, Pak, sekali lagi Sama-sama. saya sampaikan. Ya, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Pak Febri. Ya, kurang 2 menit dah lagi. Tidak pas tuh, Pak. Pas ya? Ya, kita nyukupin 30 menit ya, Kak. Ya.
Sudah dimulai? Belum? Coba. Oke. Bang, itu kedengaran video. Keluar gak dia? Oke, baik. Assalamualaikum Pak Satria. Waalaikumsalam Pak Febri. Iya. Apa kabarnya Pak Satria sekarang nih? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Pak Febri sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ini Pak, kalau saya sih agak sedikit kurang baik Pak. Karena ada sesuatu hal yang masih terganjal dalam hati saya ya Pak ya. Terkait tentang ini Pak. Tadi ada sedikit laporan atau teguran dari kepala sekolah yang dilaporkan oleh pengawas tadi Pak, pada saat saya melakukan supervisi mengajar. Nah, jadi pengawas sekolah melakukan supervisi tampaknya keberatan Pak ketika saya mengajar tanpa buku teks. Nah, gitu permasalahannya. Kemudian dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika itu saya diingatkan oleh pengawas tersebut. Jadi kemudian saya mencoba untuk menyampaikan kepada pengawas bahwa saya mengajar tetap mengacu pada buku teks menyampaikan materi. Kemudian sesuai juga dengan kurikulum saya pada saat mengajar, walaupun tidak menggunakan buku teks Pak. Kemudian pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, gitu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Terus apa lagi tuh Pak kejadiannya itu tadi tuh? Itulah Pak, terkait yang satu itu tadi Pak, tentang pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? Nah, saya nanya balik nih Pak Febri. Ya, oke. Ya, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tuh? Ini Pak, kebetulan kan saya nih sudah terbiasa Pak mengajar dengan tanpa buku teks Pak. Jadi adapun materi-materi yang saya implementasikan kepada siswa itu sudah benar-benar saya kuasai Pak gitu. Jadilah udah di luar kepala Pak ya. Iya, dia di luar kepala lah masa gitu kan. Jadi itulah tadi tuh ada temuannya tadi itu tanpa menggunakan buku teks itu saja. Jadi saya di sini ingin nantinya melalui sharing ini dapat solusi dari Bapak nanti, gimana solusinya gitu kan. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak ya? Untuk sumber belajar banyak sih Pak yang saya terapkan atau saya pakai Pak ya. Yang pertama ada yang jelas belajar melalui internet Pak ya. Yang pertama ada video pembelajaran. Nanti anak itu saya sebarkan link, kemudian anak itu membuka di HP anak-anak masing-masing. Jadi melalui video pembelajaran mereka menyaksikan mungkin pembelajaran secara visual lah tepatnya Pak ya. Kemudian ada juga tentang artikel di internet. Misalkan contohnya Pak,
pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran lompat jauh. Jadi beberapa artikel tentang lompat jauh, beberapa sumber bacaan, saya kirim linknya melalui grup PJOK di kelas kan Pak. Jadi anak bisa belajar. Kemudian saya mencoba untuk membagi kelompok dengan anak-anak. Misalkan jumlah anaknya ada 30 nih ya, nanti saya bagi-bagi kelompoknya, satu kelompok ada 6 orang dengan topik pembahasan yang berbeda-beda. Nanti ada lompat jauh, contohnya ada lompat jauh yang gaya ini, gaya menggantung. Nanti kelompok yang lain lompat jauh gaya berjalan di udara. Begitu Pak. Ya. Oh, gitu Pak ya. Nah, iya Pak. Kembali lagi nih saya mau nanya nih Pak, tentang buku teks tadi nih. Menurut Bapak, nah apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid nggak dalam pembelajaran? Kalau saya rasa, saya pikir kembali ya Pak ya, penggunaan buku teks saya rasa tidak ada hambatan lah Pak. Malahan bisa anak lebih mengeksplorasi dalam belajar Pak. Menggali informasi-informasi yang ada di dalam buku ya Pak ya. Kemudian bahkan anak bisa juga memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajarannya Pak. Jadi anak semakin banyak wawasannya tentang materi yang dipelajari, yang diambil dari buku teks. Jadi banyak juga sih Pak manfaatnya. Nah, kalau kayak itu saya setuju juga Pak. Ya, semua bisa dijadikan sumber belajar kan, termasuk buku teks tadi kan. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik pembelajaran yang kita lakukan. Kan banyak sumber belajar lainnya yang bisa digunakan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran siswa di kelas, baik itu penggunaan buku teks. Buku teks kan sumber belajar juga. Iya, iya Pak. Masuk lagi yang Bapak Suko tadi kan, termasuklah belajar dari internet, ya kan, video pembelajaran dari YouTube, artikel-artikel. Nah, itu kan bagus juga tuh, tambah bagus. Kalau kita gabungkan semuanya itu luar biasa, ya kan? Banyak sumber belajar. Kan anak-anak di kelas juga kan memiliki macam-macam apa namanya itu gaya belajarnya masing-masing, gitu kan? Iya betul Pak. Mendengarkan auditori cuma kan, ada yang bisa melihat, nonton, kinestetik, macam-macam gaya belajar anak murid. Jadi kalau ketika kita masukkan banyak sumber belajar, itu kan berarti ada pilihan gitu, pilihan bagi murid-murid kita yang banyak ragamnya, ya kan? Iya Pak. Nah, jadi apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama Pak, saya mencoba untuk menghadap ke kepala sekolah dulu ya Pak ya, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Kepala Sekolah, membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan nih, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas nih Pak. Bagusnya gitu Pak, ya. Iya. Kemudian supaya masalah ini bisa selesai juga dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan di kemudian hari Pak. Bagus tuh Pak, ya kan. Memang ketemu langsung kan, itu bagus. Nah terus kalau sudah ketemu langsung tuh apa yang mau disampaikan Bapak ke Bapak Pengawas tadi? Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Pengawas nanti, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya saya akan menambahkan buku teks tadi Pak yang menjadi
eh, sorotannya tadi ya Pak ya, buku teks, kemudian menggunakan internet, video pembelajaran, artikel-artikel terkait dengan pembelajaran, ya dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplor, mencari materi dengan alur merdeka, Pak. Nah, bagus tuh Pak, ya, bagus sekali. Iya. Rencana yang Bapak akan lakukan itu sudah bagus, ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak, ya dilakukan. Terus Iya. Kasih, Pak. apa komitmen Bapak Pak Febri terhadap rencana aksinya nanti? Ya. Adapun rencana komitmen rencana aksi saya nanti, saya akan mencoba Pak ini untuk merubah cara mengajar saya yang akan mendengarkan masukan dari Bapak pengawas tadi Pak ya, berupaya untuk menggunakan buku teks dalam pembelajaran di kelasnya nanti Pak. Jadi intinya saya mencoba untuk menerapkan apa yang diinginkan dari Bapak pengawas tadi Pak. Itu saja Pak. Nah, termasuk bagus tuh Pak, ya kan? Masukan-masukan dari pengawas, dari kepala sekolah, dari teman sejawat kan. Mungkin apa yang kita rasakan ya kan, apa yang kita perbuat mungkin benar lah kata kita kan. Namun belum tentu benar dalam penglihatan atau kacamata orang lain kan. Iya. Untuk itu untuk menjaga komitmen tersebut, siapa kira-kira Pak yang dapat membantu Pak Febri dalam menjaga komitmen tersebut yang Bapak sampaikan tadi? Oke, baik Pak. Yang jelas untuk menjaga komitmen ini Pak, yang pertama diri saya sendiri ya Pak ya. Diri saya sendiri, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas, dan juga rekan-rekan guru di sekolah Pak. Jadi saya kepingin adanya hubungan relasi yang baik antar warga sekolah Pak. Ini kan termasuk warga sekolah nih kan kita kan. Jadi pengennya ada hubungan yang positif, hubungan yang baik di sekolah untuk menciptakan supaya hasil kita dalam evaluasi ini ke depannya bisa dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita Pak, mengeluarkan segala kemampuan terbaik kita dalam pencapaian kita dalam memberikan pembelajaran baik itu di sekolah maupun di kelas Pak. Nah, luar biasa tuh Pak ya, luar biasa. Tentunya kita berkomitmen dengan diri kita sendiri kan, ya, terus kepala sekolah, rekan guru di sekolah, karena itu berkaitan semua gitu kan. Itu luar biasa ya. Pak, saya sangat mendukung apa yang Bapak bilang. Mudah-mudahan semua yang Bapak katakan tersebut itu berjalan dengan lancar Pak ya, dan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, itu Pak. Amin Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Satria yang mana telah menyempatkan waktunya Pak ya dalam kesempatan ini Pak untuk saya sharing kepada Bapak terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah nih. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin Pak. Amin ya Pak. Kemudian harapan saya Pak Satria selalu, harapan saya Bapak Satria selalu membuka diri
terkait dengan mungkin ada permasalahan lagi di saya pengen sharing lagi kepada Bapak siap untuk membuka diri, itu saja harapan saya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, Jadi ke depannya jangan canggung-canggung Pak untuk bercerita, ya siap Pak. untuk sharing kan kepada saya kan. Ya, Anggap baik apa namanya itu eh, teman dekat kan. ya siap Pak. Ya, Ya karena kita saling membantu lah Pak gitu kan. Kalau oke. kalau lagi ada masalah apapun kan masalahnya Ya, bisa sharing sama saya kan. ya, Eh, Mungkin Pak Febri juga gitu kan, jaga ya, kesehatan baik-baik di sana Pak. oke. Sama-sama Mungkin Pak. Kemudian Pak, dengan sampai jumpa. curhat kita, sharing kita ini kan, Ya, eh, ya, masalah Bapak cepat terselesaikan, gitu Pak. ya, ya. Sampai jumpa Pak di lain waktunya Bapak ya Pak ya. Kemudian saya izin pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Febri, terima kasih banyak juga Pak. Ya, ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, izin pamit ya Pak.